membawa kunci neraka bagi ratusan juta orang di bumi ini. Kejahatan yang dilakukannya dalam sejarah manusia tidak ada yang menandingi. Bahkan sekelas Raja Namrud maupun Raja Fir'aun sekalipun. Bagaimana pemusnahan etnis, suku bangsa atau agama skala ratusan juta orang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massal. Saksikan selengkapnya di channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit. Bab 1. Karl Marx. Tuhan ya para kaum paham komunis. Seperti biasanya, siapkan kopi, camilan yang enak-enak, dan waktu yang cukup untuk menikmati video ini. Sebelum kita membahas tentang para pengikut komunis, maka alangkah baiknya kita membahas Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Lahir dari pasangan bangsawan kelas atas. Bapaknya bernama Heinrich Marx dan ibunya bernama Henriette Pressburg. Bapaknya berprofesi sebagai pengacara papan atas kala itu. Ibunya adalah keluarga pendiri Philips Electronics. Itu artinya Karl Marx lahir dari kalangan kaum kelas atas. Dia mempunyai segala fasilitas dari lahir sampai pada akhirnya memperoleh gelar doktor. Hal yang mengejutkan, kedua orang tua Karl Marx adalah penganut Yahudi taat. Itu juga banyak diyakini Karl Marx pada masa mudanya juga melakukan prosesi sunat, sebagaimana lazimnya yang dilakukan orang yang beragama Yahudi. Namun menurut sumber lainnya, yang menjadi pendeta itu kakeknya. Sedangkan ayah Karl Marx penganut ateis. Hal ini pula yang sangat mempengaruhi setiap karya-karyanya. Dalam jejak pemikiran dan idenya selalu menjauhkan fanatisme agama. Maka tidak salah orang menafsirkan jika Karl Marx adalah ateis. Karya Karl Marx yang sangat mempengaruhi para pemimpin dunia. Bahkan di beberapa negara ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels dinyatakan haram. Pemikiran Karl Marx tentunya tidak bisa kita lepaskan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Karl Marx lahir pada tahun 1818, yang artinya beda 3 tahun semenjak terbentuknya Konfederasi Jerman, yang dimotori oleh Kerajaan Prusia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci pada tanggal 6 Agustus tahun 1906. Diawali dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel adalah ikon kekuasaan kekristenan Romawi. Adalah Sultan Mehmed II yang saat itu masih berumur 22 tahun. Dan hal tersebut merupakan salah satu capaian terbesar masa kekhalifahan Utsmani. Rangkaian pemberontakan suku Batavia atau Jermanik. Perlawanan suku-suku ini dimulai semenjak tahun 69 Masehi. Dikarenakan perilaku pejabat korup, suka mempermainkan hukum, merampas harta, memperkosa hak-hak, yang intinya melanggar konstitusi. Faktor kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci juga sangatlah berhubungan dengan apa yang terjadi di Perancis. Pada tahun 1789 sampai tahun 1799 dimulailah gerakan pemberontakan kecil-kecilan. Namun hal ini tidak dihiraukan oleh Raja Louis ke-16, maka terjadilah apa yang dikenal saat ini Revolusi Perancis. Semangat orang Jerman yang meyakini jika bangsanya adalah ras paling unggul. Kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci, Revolusi Perancis, pengaruh pula dengan invasi tentara Mongol. Maka dimulai tahun 1806 Konfederasi Jerman terbentuk dan tergabung 36 negara. Beberapa ide sesat Karl Marx menurut paham liberal kapitalis. Pertama, perebutan alat-alat produksi oleh buruh. Kedua, penghapusan kelas sosial. Ketiga, penghapusan waris. Keempat, kapitalisasi oleh negara. Kelima, kepemilikan bersama. Keenam, menghapuskan fanatisme agama. Pemikiran, ide, dan gagasan inilah yang dipakai oleh Vladimir Lenin, revolusioner besar dari Uni Soviet. Dia menggerakkan rakyat Uni Soviet untuk melakukan revolusi besar-besaran terhadap Kekaisaran Rusia.
yang kala itu masih memegang teguh adat istiadat lama, salah satunya sistem perhambaan atau pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan sesuai haknya. Isu-isu ini tentunya sangat laku keras kala itu dikarenakan ekonomi yang merosot. Diakibatkan beberapa dekade terakhir mengalami gagal panen di sebagian besar wilayah Eropa, Asia, bahkan benua Amerika. Gerakan yang dikenal dengan revolusi Bolshevik ini sejatinya sudah dimulai pada tahun 1905 dengan memaksa Kekaisaran Tsar untuk membuat parlemen Duma. Namun hal ini belum membuat cukup puas dengan apa yang dicita-citakan kelompok radikal yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Terjadi gelombang massa yang tidak terbendung pada 25 Oktober tahun 1917. Ini mengacu pada penanggalan Rusia kala itu. Era masa revolusi Bolshevik tahun 1918 sampai tahun 1922. Perang saudara ini melibatkan banyak aliansi, yaitu pasukan bersenjata pro-revolusi disebut Tentara Merah, anti-revolusi yang mendukung negara demokrasi disebut Tentara Putih. Vladimir Lenin yang kala itu belum disahkan menjadi pemimpin pemerintahan, terus-menerus memprovokasi rakyat untuk ikut serta menggelorakan semangat perang atau jalan radikalisme sesuai ajaran Karl Marx. Hal ini menambah jumlah korban dari kalangan sipil mencapai jutaan manusia. Era tahun 1929 sampai tahun 1953. Joseph Stalin. Batas-batas kewajaran, kekejaman manusia. Tersesatnya Joseph Stalin dalam mengartikan ideologi Karl Marx membuat ratusan juta umat manusia di bumi ini musnah dikarenakan paham yang dikembangkan oleh Stalin adalah penggabungan antara pemikiran Hegel, Karl Marx, Vladimir Lenin, dan ambisinya untuk menguasai dunia atas nama ideologi komunisme. Penyimpangan terhadap pemikiran Karl Marx maupun Lenin ialah pemerasan kepada rakyatnya untuk menghidupi rakyat lainnya, membunuhi rakyatnya, menyatakan jika ras Rusia lebih unggul dari ras lainnya. Satu sisi ia sangat menentang fasisme yang berkembang di Jerman maupun Italia pada saat itu. Bagaimana ia menciptakan dirinya sebagai sosok bapak sosialisme, budayawan maupun teknokrat, dengan diputuskannya melalui pemasangan foto di setiap sudut kota maupun pembuatan patung-patung untuk menghargai jasanya, jauh dari sosok Karl Marx maupun Lenin. Kawan, sampai di sini dulu video kali ini. Pasti banyak kekurangan dalam mempersembahkan karya ini. Mohon diberi masukan, kritikan, bahkan jika berkenan berilah saran agar video kami jauh lebih baik lagi. Semoga kita seperti matahari yang terus menyinari dunia ini. Seperti biasanya, mari kita sama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib bangsa Indonesia agar mempertebal rasa nasionalisme kita bersama.